Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Ada yang bertanya, mengapa umat Katolik memintakan berkat dari imam untuk rosario, buku doa, patung, dan salib? Demikian juga mengapa keluarga Katolik memintakan berkat bagi rumah baru yang akan dihuni, atau pada waktu pertunangan meminta berkat pertunangan. Pertanyaan-pertanyaan ini dan yang sejenis ini berkaitan dengan yang dalam gereja Katolik disebut sakramentali. Lantas, apa itu sakramentali? Mari kita lihat bersama. Sakramentali adalah kata dalam bahasa Latin yang berarti yang mirip dengan sakramen. Mengenai sakramentali, konstitusi liturgi mengatakan Bunda Gereja Kudus telah mengadakan sakramentali, yakni tanda-tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen-sakramen. Sakramentali itu menandakan kurnia-kurnia, terutama yang bersifat rohani dan yang diperoleh berkat doa permohonan gereja. Melalui sakramentali itu, hati manusia disiapkan untuk menerima buah utama sakramen-sakramen dan pelbagai situasi hidup disucikan. Nomor 60. Sakramen-sakramen gereja yaitu baptis, penguatan, ekaristi, tobat, pengurapan orang sakit, perkawinan, dan imamat adalah perayaan resmi gereja. Di antara ketujuh sakramen itu, ekaristi disebut sebagai sumber dan puncak kehidupan umat Kristiani. Sakramentali adalah upacara atau kegiatan ibadat yang bersumber dari dan mengarah pada sakramen-sakramen. Pemberkatan rumah atau alat-alat transportasi misalnya bersumber dari sakramen baptis, tandanya percikan air suci. Demikian juga ibadat pertunangan mengarah pada sakramen perkawinan. Semua rahmat dan daya kekuatan sakramen ataupun sakramentali mengalir dari sumber yang satu dan sama, yaitu misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus seperti disebut dalam konstitusi liturgi nomor 61. Selanjutnya dalam nomor yang sama dikatakan, dan bila manusia menggunakan benda-benda dengan pantas, boleh dikatakan tidak ada satupun yang tidak dapat dimanfaatkan untuk menguduskan manusia dan memuliakan Allah. Sakramentali adalah sarana untuk mengingat kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Contoh sakramentali adalah gambar, patung, dan medali Yesus maupun orang-orang kudus. Ibadat sabda dan doa-doa liturgis juga menjadi bentuk nyata dari sakramentali. Sebagai pengingat, karena manusia sering lupa bahwa ia sudah memiliki dan dimiliki oleh Kristus. Manusia bisa lupa, tetapi Kristus tidak. Perbedaan mencolok antara sakramen dan sakramentali
adalah pada hakikatnya. Ketujuh sakramen mengungkapkan hakikat gereja. Dalam ketujuh sakramen inilah gereja sebagai tubuh mistik Kristus secara jelas dan nyata ditampakkan. Maka, pemimpin liturgi untuk sakramen juga bukanlah orang sembarangan. Haruslah imam tertahbis. Ini berbeda dengan sakramentali, di mana bahkan seorang awam boleh memimpin liturgi sakramentali. Walaupun ada pengecualian untuk beberapa sakramentali yang memerlukan berkat dari uskup, seperti pentahbisan pemimpin biara. Katekismus Gereja Katolik nomor 1667 sampai 1679 secara khusus membahas sakramentali. Beberapa poin penting di antaranya. Gereja mengadakan sakramentali untuk menguduskan jabatan gerejani tertentu, status hidup tertentu, aneka ragam keadaan hidup Kristen, serta penggunaan benda-benda yang bermanfaat bagi manusia. Nomor 1668. Sakramentali termasuk wewenang imamat semua orang yang dibaptis. Setiap orang yang dibaptis dipanggil untuk menjadi berkat dan untuk memberkati. Sakramentali tidak memberi rahmat Roh Kudus seperti sakramen, tetapi hanya mempersiapkan oleh doa gereja supaya menerima rahmat dan bekerja sama dengannya. Nomor 1670. A. Aneka ragam bentuk sakramentali. Katekismus Gereja Katolik nomor 1671 sampai 1673. Jenis-jenis sakramentali. Yang pertama, Benedictiones Invocative. Pemberkatan sakramentali Benedictiones Invocative ialah pemberkatan yang tidak mengubah status atau tujuan penggunaan dari yang diberkati. Artinya, segala upacara atau ibadat pemberkatan di mana yang diberkati itu entah diri manusia, entah benda atau barang tertentu, tidak mengalami perubahan status atau perubahan tujuan penggunaannya. Hampir semua ibadat berkat masuk di sini. Objek atau apa yang diberkati bisa berupa orang atau diri manusia dan bisa juga barang atau benda. Contoh pemberkatan atas manusia yaitu pemberkatan dahi anak dengan tanda salib, pemberkatan orang sakit, pemberkatan jenazah, pemberkatan keluarga, dan lain-lain. Orang-orang yang diberkati ini tidak mengalami perubahan status, namun jelas memperoleh kurnia rohani yang berupa perlindungan Allah yang dimohon oleh gereja dalam upacara sakramentali. Contoh pemberkatan atas benda atau barang adalah pemberkatan rumah, toko, sekolah, rumah sakit, sawah, benih, kandang, dan lain-lain. Benda-benda yang diberkati ini tidak mengalami perubahan status, khususnya tidak disebut barang suci sesudah diberkati. Yang kedua, Benedictiones Constitutive, Consecratio, dan Dedicatio. Pemberkatan jenis ini mengubah status atau tujuan penggunaan dari yang diberkati. Maksudnya, begitu diberkati, maka orang atau benda sudah dikhususkan untuk Allah. Benedictiones Constitutive artinya segala upacara atau ibadat di mana yang diberkati itu
entah diri manusia, entah benda atau barang tertentu, mengalami perubahan status atau perubahan tujuan penggunaannya. Pemberkatan ini membuat yang diberkati itu dikhususkan untuk penggunaan yang bersifat religius atau berhubungan dengan Tuhan. Simbolisasi yang digunakan untuk pemberkatan di sini bisa berupa minyak tertentu, air suci, doa tertentu, atau berkat berupa tanda salib. Contoh atas orang adalah pentahbisan abas atau abdis, pengikraran kaul biarawan atau biarawati, dan pengudusan perawan. Contoh atas benda atau barang adalah pemberkatan benda-benda liturgi, busana liturgi, organ, perlengkapan misa, dan pemberkatan salib, rosario, medali, patung suci, lukisan suci, benda-benda devosi, dan lain-lain. Konsekrasio biasanya diterjemahkan dengan konsekrasi atau pentahbisan. Dalam kitab hukum kanonik, istilah pentahbisan dalam arti konsekrasio ini hanya ditujukan pada pentahbisan seseorang atau manusia dan bukan atas barang yang ciri khasnya menggunakan minyak krisma. Praktek konsekrasio ini sudah masuk pada liturgi sakramen tahbisan, yakni tahbisan uskup dan imam, di mana orang yang ditahbiskan itu mengalami perubahan status dan perubahan itu ditandai dengan pengurapan minyak krisma. Jadi, bisa dibilang tindakan ini adalah tindakan sakramentali yang diadakan di suatu liturgi sakramen. Dedikasio biasa diterjemahkan dengan pengudusan atau pembaktian atau juga pemberkatan. Dedikasio berarti pemberkatan atau penyucian untuk suatu benda atau barang yang membawa akibat bahwa benda atau barang itu dikuduskan atau dipersembahkan kepada Allah, sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk tujuan profan. Simbolisasi dedikasio adalah pengolesan minyak krisma pada benda atau barang itu. Contoh dedikasio adalah pemberkatan gedung gereja dan altar, di mana setelah diberkati, gereja dan altar tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain untuk keperluan liturgis dan ibadat. Yang ketiga, eksorsisme. Eksorsisme imprecatoris berarti pengusiran setan dengan perintah. Ini jenis pengusiran setan melalui suatu rumusan yang eksplisit mengucapkan perintah pengusiran atau memerintahkan agar setan keluar dari seseorang atau suatu benda. Ibadat dan doa eksorsisme yang dengan perintah ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Orang ini haruslah seorang imam yang saleh, ahli, bijaksana, serta tidak tercela hidupnya, dan izinnya diberikan oleh ordinaris wilayah, misalnya uskup setempat. Kitab Hukum Kanonik nomor 1172. Ini aturan yang penting agar tidak asal setiap orang merasa mampu dan berhak untuk mengusir setan. Eksorsisme deprecatoris, yaitu pengusiran setan dengan doa permohonan. Ini lebih merupakan suatu doa yang memohon agar Tuhan menjauhkan seseorang atau suatu benda dari penguasaan setan atau kuasa jahat. Pengusiran setan jenis ini jauh lebih halus dan lembut dan lebih biasa kita jumpai secara khusus dalam upacara-upacara tobat, skrutinia pada para katekumen atau calon baptis. Skrutinia ini intinya berupa doa pembebasan agar orang-orang yang dibaptis itu dibebaskan oleh kuasa Allah
dari kuasa jahat dan mampu meninggalkan segala kebiasaan yang tidak baik untuk bisa memasuki kehidupan baru sebagai anak-anak Allah saat dibaptis nanti. B. Pelayan sakramentali. Pelayan sakramentali tidak harus seorang klerus atau orang tertahbis, tetapi dapat juga awam. Pelayan awam dalam upacara sakramentali dimungkinkan atas dasar imamat umum yang diperolehnya dalam sakramen baptis dan krisma. Lain halnya dengan sakramen. Pelayan sakramen kecuali baptisan darurat adalah pimpinan jemaat yang resmi, yaitu uskup, imam, diakon, sebab dalam sakramen ditampakkan dan dilaksanakan hakikat dan diri gereja sendiri. Saudara dan saudariku, itulah penjelasan singkat mengenai perbedaan antara sakramen dan sakramentali. Semoga katekese ini bisa membantu kita semua untuk lebih memahami lagi iman Katolik kita. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.